Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5526. Siapa tuannya? Mendengar ini, beberapa pria berjas sedikit terkejut. Tanpa sadar berkata, "Mungkinkah orang dewasa mana Anda di aula umur panjang kami?" Tapi aku belum pernah mendengar ada orang dewasa yang menduduki puncak baru-baru ini. Harvey York berkata dengan ringan. Aku bukan salah satu dari orang dewasa di istana panjang umurmu. Akulah yang menghancurkan istana panjang umurmu. Pria berjas itu tertegun sejenak, lalu bereaksi dan berkata, "Berani? Kamu ingin mati?" Suara itu jatuh, dan beberapa pria berjas membuka keamanan senjata api di tangan mereka pada saat yang sama, dan ingin bergegas. Set, Rahel Hardy, yang telah lama terdiam, melangkah maju pada saat ini, dan kemudian tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangan. Engah. Hanya dengan telapak tangan yang ringan, semua pria berjas ini terbang keluar dan menabrak dek kapal pesiar. Mata mereka melebar, dan mereka bahkan tidak bisa bangun dan berteriak. Karena gerakan Rahel Hardy sederhana, tetapi mereka menghapus meridian mereka. Melihat adegan ini, Harvey York sedikit mengangguk. Keterampilan Rahel Hardy telah meningkat lagi akhir-akhir ini. Anjing di samping memandang Harvey York dengan penuh minat. Meskipun dia tahu identitas Harvey York, dia juga tahu kemampuan Harvey York. Tapi sekarang saya tidak bisa membayangkan bahwa bahkan keterampilan Harvey York begitu menakutkan. Sepertinya dia membuat langkah yang benar. Pada saat yang sama, Enrique Laskurain juga mengerti mengapa bahkan karakter seperti Araceli Hoffman dipukuli wajahnya oleh Harvey York lagi dan lagi. Bantalan murni dan gaya melakukan sesuatu. Araceli Hoffman ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan Harvey York. Ini bukan karena lokasi dan kata-kata dari keluarga Hoffman seniornya. Saya khawatir Araceli Hoffman telah lama diinjak-injak menjadi seekor anjing oleh Harvey York. Ayo pergi. Harvey York tersenyum pada Enrique Laskurain, yang memiliki ekspresi emosional saat ini, dan kemudian berjalan dengan tangan di punggungnya. Setelah melewati koridor panjang, sekelompok tiga segera datang ke kabin di tengah kapal pesiar. Segera setelah saya masuk, saya mendengar raungan gembira dari penonton, dan napas seperti gelombang panas menyebar. Jelas, pelelangan yang sedang berlangsung telah menarik saraf banyak orang. Hanya beberapa langkah ke depan, Anda dapat melihat bahwa di tempat yang luasnya beberapa ribu meter persegi ini, tidak hanya ada orang-orang dari seluruh dunia, tetapi juga banyak keberadaan yang identitasnya bukan masalah sepele. Orang-orang ini merokok dan minum-minum dan membicarakan bisnis. Dan pada saat yang sama mata mereka tertuju pada meja lelang. Pada saat ini, saya melihat seorang wanita mengenakan congsam dengan wajah lembut di atas meja lelang, mengguncang tubuhnya dan berjalan keluar. Setelah matanya menyapu lapangan, dia melambaikan tangannya, dan seseorang membawa troli. Troli ditutupi dengan kain merah halus dan disulam dengan pola emas, yang terlihat sangat halus. Tuan rumah Congsam, pada saat ini, menutup kipas lipat di tangannya dengan ekspresi gembira. Semuanya, kami baru saja mendapat berita terbaru. Awalnya ini hanya peringkat biasa, hanya seorang wanita cantik, tapi, menurut apa yang kita ketahui sekarang, identitas wanita ini bukanlah masalah sepele. Dia adalah kepala cabang ke-9 dari 10 keluarga teratas. Keluarga Jin di Mordu. Itu adalah seorang wanita yang telah dikejar oleh tuan muda top di negara H. Seperti Hector Thompson dan Johan Lehner. Wanita seperti itu tidak hanya memiliki status tinggi,
tetapi selalu sombong. Orang-orang kami telah mengkonfirmasi bahwa meskipun dia telah menikah selama 3 tahun, dia masih seorang gadis besar. Ini langka dan berharga. Semua orang yang suka ladies and gentlemen, jangan sampai ketinggalan. Jika kamu melewatkannya sekali, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Bab 5527. Saat suara wanita Chongsam jatuh, mata beberapa pria dan wanita yang awalnya acuh tak acuh di antara penonton sedikit menjadi cerah, memancarkan keserakahan. Keindahan. Bagi orang-orang ini, mereka telah melihat banyak hal. Tapi wanita seperti ini yang memiliki banyak status dan dikejar-kejar oleh tua dan muda atas terlalu istimewa dan terlalu berharga. Wanita seperti itu, apakah dia membelinya untuk digunakan sendiri? Atau memberikannya sebagai hadiah? Bahkan mengirimnya langsung kembali ke rumah jin di Mordu bisa mendapatkan banyak manfaat. Karena itu, pada saat ini, mata para tamu ini berkedip. Bertanya-tanya apakah mereka harus mengambil tindakan. Bagaimana untuk mendapatkan hasil maksimal dari itu? Ketika wanita Chongsam melihat pemandangan ini, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya melihat kecantikan tiada taraf dalam gaun pengantin putih muncul di depan semua orang. Dia seharusnya tidak sadarkan diri dengan obat-obatan. Jadi seluruh orang itu dalam keadaan koma. Namun meski begitu, dia sedikit mengernyit. Seolah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di hatinya, yang membuatnya terjerat. Adegan ini membuat Harvey York merasa sedikit sakit di hatinya. Dia tampak dingin, dan kemudian perlahan berjalan ke depan. Wanita Chongsam itu berkata perlahan pada saat ini, untuk wanita seperti itu, harga cadangan 100 juta tidak boleh tinggi. Kan? Tidak peduli siapa yang menawar. Tambahkan 100 juta sekaligus. Pada saat yang sama, dengan kredibilitas Longevity Cruises kami, informasi pembeli tidak akan pernah bocor. Semuanya. Mari kita mulai. Saat suara wanita Chongsam jatuh, dia melihat seorang pria parubaya berjongkok mengenakan yukata pulau, dan tubuhnya sedikit bergetar. Lalu dia menjatuhkan cerutu di tangannya, berdiri dengan mencibir, dan berkata dengan keras, 200 juta. Wanita ini, aku ingin Kato Fujiwara. Saya harap semua orang akan memberi saya wajah dan tidak bersaing dengan saya. Karena kamu tidak bisa bergaul denganku saat ini. Kamu tidak bisa bergaul dengan keluarga Fujiwara di negara pulau kami, Jinyumen. Dan jika Anda tidak bisa bergaul dengan keluarga Fujiwara kami, apa konsekuensinya? Saya yakin semua orang tahu. Karena itu, Kato Fujiwara melirik ke sekeliling lapangan, menatap serigala, dengan sedikit rasa dingin. Pada dirinya, aura mayat yang menyeramkan menyebar, membuat orang menggigil tak terkendali. Yang pertama dari 5 keluarga kerajaan di negara pulau, Jinyumen, dan keluarga Fujiwara. Mendengar asal-muasal pria pulau ini, banyak orang yang hadir terperangah. Legenda mengatakan bahwa 5 keluarga kerajaan di negara pulau semuanya adalah klan keluarga kerajaan di negara pulau, dan keluarga Fujiwara dari Jinyumen bahkan lebih langsung. Bahkan kaisar dari 10.000 generasi negara pulau memiliki Fujiwara sebagai nama keluarga mereka, yang cukup untuk menjelaskan status keluarga Fujiwara. Pada saat ini, banyak orang yang bijaksana tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keluarga Fujiwara memiliki banyak orang mati, dan mereka selalu melakukan pekerjaan kotor yang tidak mau dilakukan oleh keluarga kerajaan. Kemuliaan negara pulau. Semangat Bushido. Untuk keluarga ini, tidak ada perhatian sama sekali di ruangan ini. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Kato Fujiwara. Bajingan. Jika kamu mengatakan kata-kata ini, kamu adalah ancaman bagi Chi.
Guo, jika kamu ingin mengambil kebocoran, kamu tidak bisa begitu tak tahu malu, kan? Ya, apakah kecantikan ini digunakan sendiri atau sebagai hadiah? Itu sangat penting. Mengapa kamu tidak memberikan kecantikan kecil ini kepadaku? Aku belum merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita sejati. Mendengar kata-kata seperti itu, semua orang di antara hadirin berbicara dengan keras, mencibir satu persatu. Bab 5528. Justru karena semua orang tahu bahwa Kato Fujiwara harus bertekad untuk menang pada saat ini. Jadi inilah alasan mengapa dia begitu riuh saat ini. Lagi pula, Kato Fujiwara telah berbicara. Siapa lagi yang akan mengalami kesulitan dengan anjing gila? Jangan takut, kegilaan ini akan berjuang sampai akhir dengan dirimu sendiri. Jadi setelah beberapa kata ejekan, semua orang tertawa dan memarahi dan diam. Lagi pula, tidak perlu hidup selamanya untuk seorang wanita dan Kato Fujiwara. Saja semua orang memandang Mandy Zimmer dengan sedikit simpati di mata mereka. Dikatakan bahwa hal favorit Kato Fujiwara adalah melecehkan wanita dengan status tinggi. Dan wanita-wanita ini, ketika mereka jatuh ke tangannya, seringkali tidak hidup selama 3 hari. Wanita di depannya, yang terlihat sangat lemah, jatuh ke tangan orang mesum yang mati seperti Kato Fujiwara. Aku khawatir dia tidak akan bertahan selama 3 hari, kan? Hehehe. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Karena semua orang memberiku wajah Kato Fujiwara seperti ini, aku diterima. Aku akan merekam videonya malam ini dan membagikannya kepada semua orang. Hahaha. Dengan tawa liar Kato Fujiwara, dia mengeluarkan sebuah cek. Lelang. Cukup isi jumlah kata. Aku akan membawa wanita ini ke kamar presidenku sekarang. Aku tidak sabar. Setelah mengatakan ini, Kato Fujiwara tidak bisa menahan tawa. Baginya, gadis bangsawan dari 10 keluarga teratas di negara H benar-benar layak untuk dimainkan. Maaf, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Suara acuh tak acuh terdengar pada saat ini. Ini wanitaku, diikat di sini. Jika Yang Mulia Fujiwara bersedia memberi saya wajah, saya akan membayar 200 juta. Tapi istriku, aku akan mengambilnya sendiri. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh dan berjalan keluar selangkah demi selangkah, tanpa melihat ke arah lain. Matanya selalu terfokus pada meja lelang. Untuk Harvey York, dia benar-benar dapat menekan semua orang yang hadir. Tapi keadaan Mandy Zimmer saat ini membuatnya khawatir. Jadi dia berharap untuk pergi sesegera mungkin. Adapun hal-hal lain, kami akan menyelesaikan akun setelah musim gugur. Saat suara Harvey York jatuh, Rahel Hardy mengeluarkan cek dan melemparkannya ke depan Kato Fujiwara. Adegan ini membuat penonton sedikit tercengang. Semua orang sedikit terpana melihat pemandangan di depan mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, seseorang akan berani menantang Kato Fujiwara. Ini adalah orang tak dikenal yang muncul entah dari mana. Dia pikir dia harus marah karena apa? Semua orang di tempat kejadian mengangkat gelas anggur merah di depan mereka, menyipitkan mata pada garis pandang Harvey York, dengan 3 poin bercanda, 3 poin penghinaan, dan 4 poin ejekan. Jelas, dalam kesadaran semua orang, Harvey York tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beberapa wanita cantik meletakkan paha mereka di atas satu sama lain, menyalakan cerutu tipis, dan menyipitkan mata pada pria berkepala biru yang tercengang di depan mereka. Semua orang ingin tahu bagaimana orang ini akan mati. Juru lelang terkejut pada awalnya, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan mulai memanggil petugas keamanan. Bagaimana Anda bisa membiarkan bocah berbulu seperti ini datang ke rumah lelang untuk membuat masalah? Pada saat ini, Harvey York tidak memperhatikan yang lain sama sekali.
tetapi berjalan ke tahap lelang selangkah demi selangkah, menatap Mandy Zimmer dari dekat, dan kemudian menunjukkan sedikit kesusahan di antara alisnya. Wanita ini, yang bertanggung jawab penuh atas kemakmuran cabang ke-9, tidak tahu berapa banyak badai yang dia hadapi di Wolsing akhir-akhir ini. Bab 5529. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam denyut nadi Mandy Zimmer. Dia mendeteksi napas dalam yang samar di tubuh Mandy Zimmer, yang mengunci vitalitasnya dan membuatnya mustahil untuk bangun. Harvey York awalnya ingin membangunkan Mandy Zimmer, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia dengan lembut mengeluarkan napas dalam untuk melindungi jantung wanita itu dan membiarkannya bangun perlahan. Di satu sisi, itu tidak menyakiti tubuh. Di sisi lain, ini memungkinkan Mandy Zimmer mengambil kesempatan untuk beristirahat dengan baik. Setelah melakukan semua ini, Harvey York adalah seorang putri dan memeluk Mandy Zimmer secara horizontal, dan berbalik untuk bersiap berjalan dari platform tinggi. Wanitamu, Kato Fujiwara bereaksi pada saat ini. Jelas dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengambil makanan dari mulut harimau di tahun ini. Setelah menatap Harvey York sejenak, dia menghembuskan kepulan asap dan berkata sambil tersenyum, "Di tahun ini, masih ada pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Tapi itu tidak masalah. Itu akan membuat hal ini lebih menarik. Itu akan membuatku semakin bersemangat. Wah, aku tidak peduli siapa kamu dari wanita ini. Tapi aku akan memberimu kesempatan sekarang. Turunkan wanita itu. Patahkan tanganmu. Berlutut di tanah dan bersujud 3 kali. Lalu kamu bisa pergi. Tentu saja. Kamu juga bisa menolakku. Kalau begitu, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Lalu mengikatnya ke kaki ranjang. Agar kau bisa menghargai betapa gilanya aku dan wanita ini. Kamu. Jangan pertanyakan apa yang aku katakan. Kato Fujiwara. Lagi pula. Sejak debutku, semua orang yang berani mempertanyakan kata-kataku telah dilemparkan olehku untuk memberi makan anjing-anjing itu. Saat berbicara, Kato Fujiwara menepukkan jarinya dengan santai. Dia melihat 2 pria kurus berjas di sampingnya, yang melangkah maju dengan acuh tak acuh. Meskipun orang-orang pulau ini tampaknya kecil dan kurus, pada kenyataannya, kuil-kuil mereka semua menonjol tinggi, dan mata mereka penuh kecemerlangan. Mereka pasti master seni bela diri di negara pulau. Selain itu, dilihat dari pakaian mereka, mereka pastilah prajurit yang mati dari keluarga Fujiwara. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang ini akan sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, mereka berdua menatap Harvey York dengan acuh tak acuh, dengan gerakan melihat orang mati. Tampaknya aura mereka terlalu menakutkan. Jadi Mandy Zimmer, yang sedang tidur saat ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Harvey York tampak tertekan. Lalu dia mengerutkan kening pada kedua penduduk pulau itu, dan berkata perlahan, "Kamu membuat wanitaku takut. Aku akan memberi kalian 2 kesempatan sekarang. Berlutut, minta maaf padanya. Dan ini akan berakhir. Kalau tidak, aku minta maaf. Kalian semua harus membayar untuk ini." Berlutut. Mendengar kata-kata Harvey York, Kato Fujiwara sedikit terkejut, lalu mencibir. "Anak laki-laki, apakah kamu sudah gila? Dan kita harus berlutut. Apakah kamu tidak bangun? Aku berkata padamu, itu terlalu berisik." Harvey York berkata ringan. "Rahel, jangan ganggu Mandy." Rahel Hardy sedikit mengangguk. Dan pada saat berikutnya, sosoknya bergegas dari belakang. Dan kemudian mengangkat kedua tangannya. Pedang tersembunyi terbang keluar. Engah. Sebelum kedua penduduk pulau itu bisa bereaksi, mereka merasa mata mereka hitam. Dan kemudian merosot ke tanah. Meskipun Rahel Hardy tidak membunuh mereka,
dia langsung memotong trakea mereka, membuat mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Apa? Adegan ini secara langsung menyebabkan semua tamu yang hadir tercengang. Bahkan Kato Fujiwara sedikit terkejut. Sedikit tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, Enrique Laskurain memiliki ekspresi penuh makna di wajahnya. Itulah yang dia inginkan. Bab 5530. Ada keheningan di lapangan. Udara di seluruh lapangan tampak membeku. Dan semua orang kehilangan suara pada saat yang sama. Mata mereka tertuju pada Rahel Hardy dan Harvey York yang memegang Mandy Zimmer saat ini. Semua orang tiba tanpa sadar. Harvey York jelas bukan peran yang sederhana. Lagi pula, bahkan dalam keadaan seperti itu, Harvey York tidak mengubah wajahnya. Hati-hati. Tidak baik mengotori gaun pengantin Mandy. Harvey York mengingatkan Rahel Hardy dengan tenang. Lalu dia berjalan lurus ke pintu keluar. Kecepatannya tidak sengaja lebih cepat. Juga tidak sengaja lebih lambat. Hanya berjalan perlahan seperti ini. Tetapi secara alami dengan kesombongan yang tak terkatakan. Bodoh. Sinus. Setelah bereaksi, Kato Fujiwara sangat marah. Ini tidak hanya tidak memberinya wajah, tetapi juga mengipasi wajahnya dengan gila. Jika Harvey York benar-benar mengizinkan Mandy Zimmer untuk membawa Mandy Zimmer pergi di depannya hari ini, lalu bagaimana mungkin dia, yang disebut anjing gila dari keluarga Fujiwara, tetap berada di Tao di masa depan? Ayo bersama, bunuh dia. Siapapun bisa melakukannya. Selama dia bisa membunuhnya, aku akan memberi hadiah 100 juta. Tutup pintunya. Lepaskan anjingnya. Kato Fujiwara berbicara dengan sedikit histeris. Lagi pula, di tempat seperti ini, pada kesempatan seperti itu, jika tidak cukup kejam, orang yang terbunuh pasti adalah dirinya sendiri. Mengikuti perintah Kato Fujiwara, lebih dari selusin orang mati keluarga Fujiwara semua berdiri, menatap Harvey York dengan dingin sesuai dengan pedang panjang negara pulau di pinggang mereka. Jelas, mereka semua merasa bahwa Rahel Hardy harus menjadi pengawal Harvey York. Alasan mengapa Harvey York berani begitu sombong adalah karena Rahel Hardy ada di sisinya. Seperti kata pepatah, tembak orang dulu, tembak kuda, dan tangkap pencuri dulu tangkap rajanya. Selama Harvey York diselesaikan, pihak Rahel Hardy pasti akan mengalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, selusin orang mati dari keluarga Fujiwara akan membunuh Harvey York terlebih dahulu. Saat berikutnya, seorang wanita pulau yang mengenakan rok pendek dan riasan seperti geisha berdiri. Dia mencibir, "Rekan-rekanku. Orang-orang negara Ha yang berani memprovokasi penduduk pulau tertinggi kita. Kemari, demi kejayaan penduduk pulau kita. Ayo kita lakukan bersama." Dengan suara wanita desa pulau ini, 7 atau 8 prajurit negara pulau juga berdiri pada saat ini. Segera setelah itu, pria lain berjas dengan wajah pucat tetapi berkumis juga mencibir. "Kami Ronin negara pulau. Ketika kami pergi keluar, kami semua maju dan mundur bersama. Karena seseorang berani melakukan sesuatu pada Fujiwara sama, bagaimana aku bisa berdiri dan menonton?" Dengan dorongannya, banyak penduduk pulau berdiri di lapangan. Masing-masing penduduk pulau ini memiliki keterampilan 3 poin. Dan ketika mereka berdiri pada saat ini, ada ratusan orang di depan dan di belakang. Mereka semua pembunuh, baik memegang senjata api di tangan mereka atau memegang pedang panjang negara pulau, yang menunjukkan keganasan mereka. Melihat sikap penduduk pulau ini yang maju dan mundur bersama, tamu lain yang tidak mengambil tindakan saat ini semua memandang Harvey York dan rombongannya dengan mencibir. Menurut mereka, apa yang dilakukan Harvey York hari ini adalah bocah yang berulang tahun itu gantung diri. Itu terlalu lama. Sesat.
Mereka semua ingin menemukan kegembiraan tertentu dalam berburu Harvey York dan rombongannya. Omong-omong, Anda juga bisa memenangkan hati Kato Fujiwara. Hahaha. Mereka semua adalah putra yang baik dari negara pulau. Kamu menunggu di luar hari ini untuk menjaga martabat negara pulau kita. Kaisar. Orang tuanya pasti akan sangat senang. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.